Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas tema yang kedua, maka sekarang kita berkesempatan membahas tema yang ketiga. Cerita kami, inspirasimu. Bacaan kitab suci diambil dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bacaan tadi merupakan nasihat dari Santo Paulus kepada Timotius yang merupakan anak didiknya. Melanjutkan pertemuan minggu lalu di mana kita diharapkan mempergunakan karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Maka di sini Timotius, seorang muda, diharapkan dapat juga menjadi inspirasi bagi orang muda lain. Meski masih muda, tapi tetap harus bisa menjadi teladan dan selalu hidup dalam Tuhan, bertekun dalam hidup, membaca kitab suci, juga menjaga kesucian dan tingkah laku, serta tidak ada alasan bagi seorang muda untuk tidak mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Selalu menjadi teladan bagi orang muda lain melalui tindakan hidup sehari-hari. Kemudaan bukanlah alasan dan halangan untuk tidak melayani Tuhan, namun harus dilihat sebagai kekuatan, di mana dapat kita lihat justru pada saat seorang muda yang bijak memberikan kesaksian atau pengajaran, maka dapat diterima oleh kelompok-kelompok mereka sendiri. Karena sebagai sesamanya tentu mereka akan merasa lebih nyaman mendengar kesaksian dari teman-teman muda yang sebayanya, dan akan lebih mau mendengar masukan dari mereka karena dianggap memiliki permasalahan yang mirip dan tentunya disampaikan dengan gaya bahasa yang dapat mereka terima dan merupakan gaya bahasa mereka sehari-hari. Untuk itu sebagai orang muda kita harus berani memulainya. Jangan menunggu lagi. Jangan sampai kita mendengar orang lain mengatakan, nanti saja kalau sudah lebih tua. Sekarang saya mau menikmati hidup. Atau, itu belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan saya jalani. Rasanya untuk menjadi berkat kita tidak perlu menunggu lagi. Segera jalani. Lakukanlah selagi masih ada waktu dan kuat. Apa yang akan terjadi esok tidak ada orang yang tahu. Pelayanan tidak mengenal umur, sosial, gender, dan status kita, tapi lebih tergantung kepada hati kita. Apa kita mau memberikan sebagian dari diri kita untuk Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya? Atau nanti setelah badan kita lemah, pikiran kita tidak kuat, kita sudah sulit berjalan, bahkan mungkin sudah pikun. Bukankah Yesus adalah mempelai kita? Apa kita mau memberikan bunga layu yang lusuh kepada mempelai kita? Atau kita mau memberikan yang terbaik, bunga sehat yang masih segar? Saya pernah mendengar ada orang yang menunda-nunda pelayanannya karena dia merasa hingga sekarang hidupnya masih belum benar-benar baik, belum benar-benar bersih. Jadi dia mau memperbaiki terlebih dahulu. Dan setelah berhasil hidup baik dan benar, baru dia mau memulai pelayanannya. Tahu apa yang terjadi? Ya, benar. Dia tidak akan pernah melayani. Karena mustahil kita dapat menjadi benar, menjadi baik dengan kekuatan diri kita sendiri. Justru pada saat kita mulai melayani, kita akan memperoleh rahmat dari Tuhan untuk memperbaiki hidup kita dan membersihkan diri kita. Kalau kita perhatikan dalam Injil, para murid saat disuruh menjala manusia, mereka tidak disuruh mencari yang sudah bersih. Bahkan Yesus sendiri memilih Yudas sebagai muridnya. Juga pada saat para murid menjala ikan, apa mereka mendapat ikan yang bersih atau sudah dibersihkan?
Saya tidak melihatnya di Alkitab. Tapi tentunya setelah menjala ikan tersebut, barulah mereka membersihkannya. Nah, mari sekarang kita mulai sesuatu yang baru. Kita memperbaiki diri, baik dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kasih, juga dalam ketaatan, dalam kesucian. Agar semua orang yang melihat dapat merasakan kemajuannya. Dan kita selalu berusaha untuk bertekun dalam semuanya. Karena ternyata ayat 16 mengatakan, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bukankah itu sesuatu yang kita harapkan? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.